Oke, bertemu kembali di mata kuliah pilihan Arsitektur Nusantara di minggu kelima. Di minggu kelima ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang siapa itu manusia Nusantara. Di bagian atau di minggu kelima ini khusus akan membahas perkembangan habitat hidup di Nusantara, terutama apa yang terjadi oleh manusia yang pada minggu sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita mengulas dari mana asal-usul manusia-manusia yang tinggal di Nusantara. Khusus pada bagian atau pada minggu kelima ini, eh, saya membaginya menjadi dua bagian dengan dua video yang terpisah. Kenapa menjadi dua video yang terpisah? Sebelumnya memang hanya fokus pembahasannya menggunakan rujukan dari buku Kaca Benggala karangan Pak Joko Kuswartojo. Tapi kemudian ketika bongkar-bongkar file, bongkar-bongkar pustaka, saya menemukan ada satu buku yang sepertinya akan menjembatani antara pembahasan di minggu lalu tentang migrasinya manusia-manusia menuju Nusantara dan kemudian keluar Nusantara dan ada yang kembali lagi. Jadi dari out of Afrika, kemudian out Sundaland, jadi manusia modern, Homo sapien yang masuk ke Nusantara, ke Sundaland, katakanlah ke Nusantara, kemudian karena es mencair, keluar kembali, jadi out of Sundaland, lalu ada juga berikutnya masuk dengan pendekatan teori out of Taiwan. Buku karya Max Zargomsek yang berjudul Architecture of First Society, A Global Perspective, ini pemikiran saya merupakan jembatan pemahaman bagaimana migrasi yang dilakukan oleh manusia modern, seperti penjelasan minggu lalu, kemudian menjadi berhuni di Nusantara. Proses berhuninya seperti apa? Yang itu akan proses evolusi yang akan diterangkan dari buku Kaca Benggala. Jadi pada bagian pertama ini saya menjelaskan atau fokus pada buku Architecture of First Society. Mari kita masuk ke penjelasannya. Jadi secara garis besar buku Zargomsek ini menyatakan bahwa explore the history and culture ancient human society. Jadi nyambung dengan apa yang dibahas pada pertemuan atau pada minggu keempat kemarin. Jadi explore, memang nanti ada beberapa yang beririsan proses migrasinya. Tapi lebih fokus pada bagaimana mereka hidup. Menurut Zargomsek, first society are term used the diverse range of culture. Jadi sangat-sangat lebar, tapi hal yang perlu dipahami adalah they live in harmony with natural world. Jadi ada keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Kemudian buku ini terbagi menjadi dua bagian besar. Kita akan mengulas mungkin tidak semuanya, tapi part-part yang terkait dengan Nusantara. Jadi bagian pertama adalah foundation, bicara tentang origin, the development of human society. Ini sedikit mengulang apa yang saya katakan tadi, beririsan dengan minggu sebelumnya, minggu keempat. Kemudian transition, the second part of examine the various transformation and innovation dari berbagai tempat di dunia. Ini yang kemudian kita kemudian mengenalnya sebagai portable architecture atau di bahasanya Paul Ricoeur sebagai dwelling. Bagaimana kemudian mereka berhuni. Jadi ini garis besar buku ini bercerita tentang apa yang tadi saya jelaskan. Oke, kita coba masuk bagian foundation. Bicara tentang Homo erectus, kemudian bagaimana kemudian si Homo erectus atau manusia modern itu bercocok tanam di sekitar lingkungan hidupnya. Ini yang tidak mungkin nanti tidak menjadi perhatian apa dari buku
Paul Oliver yang dwelling tadi. Paul Oliver spesial khusus pada banda arsitekturnya, pada tendanya, shelternya dan segala macam. Di buku Zargomsek ini coba melihat keterkaitan antara arsitektur dan lingkungan, terutama pada proses menanamnya, dan nanti kita akan temukan atau kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian bagian kedua seperti yang tadi disampaikan, adanya transformasi dan inovasi. Transformation and innovation occur in the different region. Catatan yang paling penting dari buku ini sedikit sekali bicara tentang Southeast Asia. Bahkan kalau mau detail lagi, apalagi Indonesia. Jadi mungkin ini terkait dengan data atau kaitan dengan data yang dipunyai oleh Zargomsek. Jadi banyak memang di Eropa, banyak di Amerika, di Amerika Utara terutama. Jadi bahasannya tidak terlalu mendetil tentang Southeast Asia, Asia Tenggara, tapi ada beberapa part yang membahasnya itu. Jadi bahasan kali ini atau paparan kali ini memang fokus kepada apa yang terjadi dan efeknya dengan yang di Nusantara. Kita masuk ke part foundation, terutama di chapter 1. Ada kesamaan dengan apa yang sudah dibahas di minggu keempat tentang proses migrasi, tapi yang menarik adalah catatan penting dari Zargomsek, ada kesalahan, atau menurut Zargomsek ada kesalahan identifikasi. It's wrong to identify this culture solely with the food equation. Naturally, food collecting an important activity, but majority of time spent by involved other pursuit. Word hunting and gathering also imply distinction between meat and plant is not always reflecting in the native language. Jadi yang dikritisi atau yang dicoba di perspektifnya dibenahi oleh Zargomsek adalah bahwa hunting, gathering, taking itu bukan proses yang menerus, atau bukan proses yang kemudian proses transformation dari sebelumnya berburu, kemudian mengumpulkan, kemudian bercocok tanam dan segala macam. Bukan seperti itu. Jadi ini yang menjadi pertama. Though the gathering plant resource was generally considered warmer work and hunting the prerogative of the man, the activity were not necessarily conceptualized as distinct. Jadi ada yang kayaknya keliru menurut Zargomsek minimal ya. Ini kemudian kaitannya dengan proses nomadik, proses berpindah. Menurut Zargomsek, proses manusia awal berpindah bukan sekedar karena sekitarnya mulai tidak sesuai atau tidak kebutuhan terhadap kehidupannya tidak bisa diakomodasi oleh lingkungannya, kemudian berpindah dan meninggalkan. Ternyata menurut Zargomsek tidak seperti itu. Mereka berpindah karena memang alam tidak lagi mendukung. Tapi kemudian mereka seperti berputar gitu. Mereka sekali waktu akan kembali ke tempat yang sama. Dan kemudian itu yang pemahaman ruang dan waktu gitu. Itu yang menjadi concern utama dari Zargomsek, minimal bacaan saya yang dikatakan di bagian awal ini. Jadi bukan sekedar tahapan, tapi pada proses hunting dan bercocok tanam itu merupakan proses yang terjadi bersamaan. Ada yang berburu di lain waktu juga, kemudian ada yang bercocok tanam di sekitarnya. Kemudian atau mengumpulkan hasil-hasil pangan dari hasil hutan atau hasil sekelilingnya. Itu yang kemudian menjadi concern utama, dan ini menjadi dasar pada penjelasan berikutnya. Ini kembali lagi kaitannya dengan migrasi out of Afrika, bagaimana kemudian Homo sapiens
bermigrasi keliling dan segala macam. Dan Sarkomsek juga melihat ada beberapa titik berkumpulnya population site berdasarkan bukti-bukti arkeologis purba. Jadi gua-gua, kemudian bahan alat-alat untuk berburu, bercocok tanam dan segala macam. Ingat pada pembahasan sebelumnya di minggu lalu juga kita akan membahas ya hal yang ini. Jadi sekedar merefresh bahwa ada hal yang serupa, dan peta ini tersaji, jangan lupa ada titik yang population site populasi yang berkembangnya manusia itu. Kemudian ada destroy site yang site itu kemudian dihancurkan. Catatan di Sumatera, terutama di Sumatera Utara, itu ada satu site khusus. Itu yang menurut catatan Sarkomsek. Oke, kita berikutnya. Dan catatan ini menjadi jelas bahwa proses berburu, proses bercocok tanam itu tidak hanya berhenti di situ. Manusia modern, Homo sapiens atau manusia purba tersebut juga melakukan apa yang disebut dengan mendekorasi. Tidak hanya mendekorasi guanya yang kita kenal sebagai rock art ini, tapi juga kemudian mendekorasi tubuhnya yang kemudian kita kenal sebagai tato. Dan dari peta ini juga tato yang cukup tua, kalau kita konteksnya atau perspektif Nusantara, juga tercatat di Kalimantan atau di sekarang kita kenal dengan suku Dayak. Painting the body was a way which a person became linked to creative force that shaped the world. Jadi tato bukan hanya sekedar mendekorasi, tapi kemudian punya link sama dengan rock art, lukisan di dinding gua itu punya keterkaitan dengan lingkungan. Kalau lukisan di dinding gua itu kaitannya dengan rekaman jejak atau rekaman kejadian apa yang terjadi pada masa itu. Jadi ada berburu, kemudian ada bertanam, menemukan api dan segala macam. Body painting lebih kepada menghubungkan antara tubuh manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya sekedar ornamen, tapi merupakan tanda bahwa mereka punya hubungan, dan mereka, ini ada mau catatan Sarkomsek, itu creative force. Ada pemikiran kreatif dari manusia purba, dan itu jejaknya sampai sekarang juga masih muncul. Kita kenal di beberapa suku, baik di Afrika dan yang tercatat di sini di Kalimantan, suku Dayak itu tetap melakukan tato atau menjarah rajah tubuh itu dengan maksud yang sama, menghubungkan antara manusia dan lingkungannya. Dengan tekniknya juga teknik yang sangat tradisional, sangat primitif, kalau bisa boleh meminjam kata primitif. Kemudian tahapan berikutnya, manusia kemudian sadar bahwa ada kekuatan yang melebihi dia. Kemudian muncul animisme, kemudian ada soundman atau dukun. Ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan lebih daripada lingkungannya, yang kemudian dia punya tugas, ini practical terms, serve as a healer, sebagai penyembuh, as a guide of the soul of the dead, jadi menghubungkan dengan dunia kematian, dan berbagai macam ritual berikutnya. Jadi kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih, kemudian kesadaran bahwa ada beberapa orang punya kemampuan yang melebihi masyarakat sekitarnya, sehingga kemudian dia yang berperan atau dia yang bertugas untuk mengkoneksikan antara komunitas tersebut dengan lingkungannya, dengan alam lain tersebut, dan masyarakat dengan tadi creative force-nya. Kemudian muncul dance ceremony, tarian-tarian ritual spiritual, religius dan segala macam.
Di Afrika, menurut catatan Sarkomsek, di Afrika ada, kemudian juga di beberapa tempat, bahkan di Nusantara juga masih ada. Dancing was a glue that held everything together. Justru tarian ini menyatukan sebagai sebuah komunitas, ada kesatuan. Perkembangannya berbeda dengan yang sebelumnya hanya melihat proses berarsitekturnya seperti yang dilakukan Paul Oliver dalam dwellingnya. Di sini Sarkomsek lebih melihat bagaimana relasi antara manusia purba tersebut dengan lingkungannya. Dan itu akan menjadi jejak yang cukup jelas yang kemudian bisa menjadi masuk akal. Kenapa ada perilaku, kenapa ada cara berpikir yang seperti kita lihat pada masa sekarang di beberapa tempat. Contoh yang ini juga itu, ketika para lelaki harus berburu, ketika para lelaki harus keluar menguasai wilayah, kemudian mencari bahan makanan, para ibu-ibu, para perempuan kemudian membuat huniannya, yang kemudian dipahami sebagai the first architect. Dan jejak itu masih kita lihat di beberapa tempat, bahkan di Nusantara juga muncul, bahwa kita mengenal namanya dengan tiang ibu sebagai struktur utama dari rumah tersebut. Dan kalau mau lebih detail lagi, pembagian di dalam rumah vernakular terutama, itu penguasaan tertingginya, atau kalau mau bedah lebih lanjut, yang menguasai di dalam rumah biasanya golongan kaum wanitanya, para ibu yang menguasai arsitekturnya, sehingga nyambung. The first architect ya the woman gitu. Dan ini terjadi di beberapa suku di Indonesia juga seperti itu. Jejak arsitekturalnya juga kita kenal dengan tiang ibu. Jadi itu yang kita bisa lihat proses evolusinya, bagaimana sebuah arsitektur itu muncul, terutama bagi komunitas-komunitas ini. Berikutnya, kalau kita di chapter 7, Plant, Animal, dan Ritual, mulai ada teknologi, mulai ada inovasi untuk bercocok tanam. Grain had another advantage. Dibanding dengan berburu dan memancing ikan, they could be easily perceived, but once again, only if there were containers to keep them dry. Efek dari bercocok tanam itu konsekuensinya ada tempat menyimpan. Kalau kita kembali apa yang dilakukan Prof. Koji Sato, itu mencoba merekam, kemudian mendokumentasikan lumbung. Ini sebagai perwujudan pemikiran ini, bahwa bercocok tanam itu mendorong sebuah usaha untuk menyimpan. Dan kemudian menjadi berikutnya, akan pada penjelasan berikutnya menjadi jelas kenapa sebuah bangunan itu harus ditinggikan, kenapa tempat menyimpan itu biasanya berada di atap dan segala macam. Dan yang menariknya, ini di Afrika dan di China itu ada kesamaan cara menyimpan, yaitu membuat pot keramik atau membuat guci untuk menyimpan. Pemikirannya sama gitu. Di peta ini menjelaskan monsoon climate. Kita pada waktu itu juga bicara tentang proses perpindahan manusianya dan segala macam. First fishing hunters first society di beberapa titik, kemudian forest based first society, kemudian ada juga yang bercocok tanam, makin terutama di Asia. Ini yang kemudian memicu kenapa Prof. Koji Sato melihat bahwa lumbung itu menjadi menjadi yang utama, dan bahkan dikatakan arsitektur pertama bagi masyarakat di Austronesia adalah lumbung, karena memang ini dari peta yang di Sarkomsek mengatakan ini sudah ada budaya atau udah ada kemampuan untuk bercocok tanam, terutama padi. Kalau di tempat lain sorghum dan sebagainya.
Nah, ini ada potato, ada jagung dan segala macam. Jadi kita bisa lihat dari peta ini dan kemudian menyambung wujud arsitekturnya di masa sekarang. Mari kita lanjutkan. Another new food was taro atau talas gitu. The screw ada larger fact swamp forest. Jadi dari data ini terlihat bagaimana area pertumbuhan talas itu dan menjadi salah satu sumber makanan. Human began to extend the range of plant by burning down section of forest. Sudah mengenal teknologi untuk membuka lahan di hutan-hutan to create open swamp plants. Jadi untuk menanam si taro ini. Itu yang menjadi menarik ketika bercocok tanam. Mulai ada teknologi bercocok tanam. Tidak hanya sekedar mengumpulkan, tidak hanya bergantung pada alam, kemudian mereka manusia purba tersebut mencoba bercocok tanam dan itu kemudian mendorong teknologi selanjutnya. Salah satunya ini. A short lifespan pit house were impossible. Kemudian the risk structure allow villager to live near the field, dekat dengan lahan yang mereka buka di hutan tadi, while protecting grain from dampness and rat. Untuk mengantisipasi menjaga tanamannya. Kalau sekarang mungkin kita lihat ada dangau, kalau istilah orang Jawa Barat ada gubuk di tengah sawah. Mereka hidup juga seperti itu. Ini contohnya di Mentawai, di Indonesia. Tapi tidak hanya sekedar menaikkan strukturnya untuk mereka hidup, tapi ketika menaikkan ada teknologi woodworking technique were developed. Wood structure covered by staply pitch thatch roof overhang which keep area around structure dry. Jadi bentuk atap yang kemudian akan kita bahas secara khusus nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana atap ini sebagai sebuah konsekuensi iklim, terutama kalau kita fokus di Nusantara, iklim tropis lembabnya. Karena ini untuk menjaga ruang di bawah atap itu tetap dingin, tetap kering. Dan kemudian bagaimana diangkat juga dengan maksud juga tetap kering. Jadi rumah panggung itu punya alasan logis, konsekuensi dari cocok tanam juga. Dan kalau kita lihat nanti studinya Koji Sato juga tentang itu. Bagaimana bahan makanan yang disimpan di lumbung itu harus tetap kering, aman dari serangga, aman dari tikus. Itu yang menjadi concern utama. Jadi munculnya arsitektur itu karena kebutuhan terhadap keamanan. Keamanan bukan dari sekedar suku lain, tapi minimal keamanan untuk menjaga bahan makanannya. Itu yang dipahami oleh si Koji Sato. Dan kemudian manusianya juga tinggal supaya tetap kering, tetap aman dari hujan dan segala macam. Kita lanjutkan. Sudah masuk ke part 2 transition kaitannya dengan village huniannya, mulai dengan dwellingnya. Bagian ini sangat menarik karena di sini mengulas bagaimana agriculture atau bercocok tanam, budaya bercocok tanam masuk ke Nusantara. Dan konsekuensinya, the spread of agriculture and horticulture mean the certain food rose to level of trans-regional staples rise in South Asia, terutama di South Asia. Ini budaya bercocok tanam padi itu menjadi utama. Dan itu menjadi mendorong adanya teknologi. Dan secara natural
itu intervensi manusia terhadap lingkungan. Itu yang menjadi catatan penting bagi Sarkomsek di buku ini, bahwa munculnya village perkampungan hunian itu awalnya adalah kemampuan mereka bercocok tanam, terutama padi kalau kita bicara di Nusantara. Kemudian itu yang kemudian mendorong bagaimana manusia mengintervensi alam, tidak lagi hanya bergantung pada hasil alam, tapi kemudian mengintervensi alam tersebut. Dan berikutnya ini yang menjadi menarik, South Asia remain to this day large village based on society, even though cities begin to make their appears. They are very apart from 400 century old. Jadi di beberapa tempat, dan kita temukan bahkan kasus dari yang diamati oleh mahasiswa, itu masih bentuknya village. Apa itu village? Village known that must to fill granary. Jadi budayanya masih budaya bercocok tanam, budaya sawan, budaya pertanian. Kemudian kaitannya juga dengan symbolic system, reproduce from generation to generation. Kita masih melihat beberapa simbol-simbol. Village, however, do not exist in isolation, but from network across the landscape, they are connected through trade. Jadi meskipun bentuknya village, tapi juga punya kesempatan, punya kemampuan terkoneksi dengan dunia luar melalui trade, melalui seremoni activity. Dan itu yang masih kita lihat dengan sangat jelas bahwa di Asia Tenggara. Dan ini yang akan menjadi bahasan selanjutnya kalau kita mulai melihat pembahasan dari buku Kaca Benggala. Ada nyambung ceritanya, bagaimana village tersebut kemudian di beberapa titik berkembang menjadi sebuah bandar dagangan, pasar. Dan pasar ini tidak hanya mengakomodasi kebutuhan perdagangan lokal, bahkan internasional. Dan itu kemudian memicu munculnya kota-kota besar, kota-kota modern berikutnya. Dan sebagai penutup, dan ini akan menyambung di bagian kedua, jadi silakan nantikan nanti di bagian kedua, bahasan khusus tentang proses berkembangnya dari sebuah desa menjadi sebuah kota, terutama di wilayah Nusantara, mengacu pada apa yang dinyatakan oleh Winston Churchill, we shape our dwelling, kita membentuk lingkungan hidupnya. Dari yang minggu kemarin dan sekarang kita coba pelajari bahwa ada proses evolusi yang sangat sesuai dengan keadaan lingkungan. Kalau minggu kemarin bicara tentang migrasi sampai pada tahapan berhuni, di bahasan kali ini melalui bukunya Sarkomsek, kita melihat ada teknologi itu atau invention itu didorong oleh kemampuan manusia dalam bercocok tanam. We shape our dwelling, kita membentuk lingkungan, dan setelah itu lingkungan yang kita tinggali, kita huni, itu membentuk kita. Kata-kata ini menjadi dasar bagaimana kita kemudian, terutama di mata kuliah arsitektur Nusantara ini, bagaimana kemudian kita memanfaatkan potensi-potensi hunian kita menjadi sebuah karya arsitektur yang cocok dengan kondisi masa sekarang, tapi tanpa meninggalkan ini shape dari our dwelling, our heritage, our history, ya arsitektur Nusantara atau arsitektur vernakular. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di part pertama ini, bagian pertama dari sebuah evolusi perkembangan hunian habitat hidup manusia di Nusantara. Nantikan di bagian kedua yang kita akan mengulas khususnya dari buku Kaca Benggala. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Sampai jumpa di
bagian kedua.